warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi kepada anak-anak semua, anak yang saya cintai. Nah, barangkali pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hewan, terutama adalah hewan berkaki dua, yaitu sejenis unggas. Nah, dari jenis-jenis unggas, salah satunya adalah ayam. Nah, ayam adalah binatang unggas yang bisa kita petik atau kita ambil semuanya, bahkan tidak ada yang bisa ditinggalkan. Salah satu contoh, ayam itu bisa diambil, dimanfaatkan bulunya, dagingnya, telurnya, bahkan sampai kepada kotorannya pun juga bisa dimanfaatkan. Nah, untuk itu mari kita pelajari, kita coba kamu ingat adik-adik, anak-anak semuanya, bahwa di dalam lingkunganmu saya yakin, Pak Guru percaya bahwa kamu juga punya hewan unggas, terutama adalah ayam itu. Coba perhatikan, apakah ada kesalahan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya unggas tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan, semuanya bisa dimanfaatkan. Coba salah satunya tadi yang saya sampaikan, bulu. Untuk apa anak-anak? Nah, bagus, bulu digunakan untuk kemuceng, atau orang-orang di kampung, di desa-desa mengatakan sulap. Daging jelas dimasak untuk lauk, bahkan tidak hanya sekedar itu saja, bisa untuk sayur juga bisa. Kemudian telurnya juga bisa dibuat untuk ramuan kue, disambung juga langsung untuk buat lauk. Dan yang terakhir, kotorannya tadi yang Pak sampaikan adalah digunakan oleh para petani, terutama untuk merabu tanaman yang dikenal dengan sebutan sebagai pupuk kandang. Tetapi masih ada manfaat lain dari kotoran itu. Para petani ikan yang biasa memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem mina padi, ternyata tidak sekedar untuk pupuk tanaman saja, tetapi kotoran itu dimanfaatkan pula untuk makanan ayam. Nah, untuk itu saya undang anak-anak bersedia untuk mempelajari sekaligus mengamati bagaimana kehidupan ayam itu kesehariannya. Saya yakin semuanya anak-anak punya. Kalau tidak punya, pasti tetangganya juga punya. Ya. Lalu ayam selain dimanfaatkan seperti itu, juga punya dengan kerajinan. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang punya keterampilan membuat kerajinan patung. Bahkan di antaranya ada patung itu terbuat dari tanah, bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari plastik, bahkan ada terbuat dari bahan yang lebih mahal yang dikenal dengan nama resin. Nah, untuk itu kita pun bisa meniru, bisa membuat bentuk ayam dalam wujud yaitu patung. Yang paling mudah kita awali dengan membuat patung ayam dari tanah liat. Bahkan di kampung Pak Guru pun ada kerajinan yang sampai ke penjualan sampai di tingkat ekspor, yaitu namanya kerajinan kaleng bekas. Beliau pengrajinnya itu membuat patung ayam dari kaleng. Harganya sangat bagus, dan adik-adik atau anak-anak sangat baik kalau mau belajar tentang itu. Lalu dari patung ayam itu ya, macam-macam caranya. Ada yang menggunakan selain menggunakan tadi tanah liat, yang menggunakan kayu, yang menggunakan plastik. Nah, yang dari plastik
yang biasa dibuat oleh pabrik biasanya, yaitu dalam bentuk ayam yang dimakan untuk celengan. Mungkin anak-anak ada yang membeli patung, membeli celengan dalam wujud patung ayam. Saya yakin anak-anak suka menabung dari sisa uang jajannya, ya, setiap hari sedikit demi sedikit dikumpulkan, akhirnya terkumpul banyak seperti peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, dari patung ayam itu saja bisa dimanfaatkan. Ya. Hubungannya dengan kita menabung pakai patung ayam tadi, ada kata istilah sedikit demi sedikit. Artinya kita memasukkan ayam itu, memasukkan uang itu ke dalam celengan yang terbuat dari patung ayam itu, tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Mungkin tiap hari memasukkan uang 1.000. Bisa kita bayangkan dalam waktu 1 minggu. Mana 1 minggu berapa hari anak-anak? 7 hari, bagus. Nah, bisa kita bayangkan 1 hari 1.000 selama 7 hari di dalam pelajaran matematika bisa kita artikan bahwa menjadi 7 kali 1.000. Bisa kita lihat. Maka dalam 1 minggu ini terkumpul uang 7.000. Bisa kita bayangkan seperti paribasa tadi, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Artinya kita berkali-kali. Nah, bisa dalam bentuk berkali. Nah, uang yang terkumpul itu bisa kamu manfaatkan. Mungkin akan kamu gunakan suatu saat uang yang kamu kumpulkan itu untuk berbagai macam kepentingan, berbagai macam keperluan. Salah satunya, kalau kamu sebagai anak-anak sekolah, mestinya banyak sekali kebutuhan sekolah, antara lain membeli buku, pensil, tas, dan lain-lain. Nah, uang yang terkumpul itu bisa kita bagi. Untuk itu kita juga belajar tentang pembagian. Siapa anak-anak? Contoh. Misalkan kamu punya uang 10.000. Uang 10.000. Kamu akan membeli, misalnya karena kamu bermain dengan teman-temannya saat di sekolah, teman-temannya kebetulan tidak punya uang, ya, kenapa? Uangnya sudah habis atau mungkin lupa membawa uang saku. Karena kamu menjadi anak yang baik, teman-teman kamu, kebetulan kamu bermain dengan 3 teman, berarti kamu bermain berempat. Nah, uang 10.000 itu seandainya kamu pakai, kamu belikan, misalnya bakso di sekolah itu kan tidak seperti bakso di pasar, masih murah. Andai kata 1 mangkok bakso harganya 2.500. Bisa kamu bayangkan untuk membeli bakso buat 4 orang, berarti 10.000 tadi dibagi 2.500 sama dengan 4 orang. Ini jumlahnya pas, mari kita belajar tentang ya. Kiranya itu saja. Nanti anak-anak semuanya mencoba membuka buku materi subtema 2 pembelajaran 2. Yang pertama tadi tentang ayam, hewan unggas atau hewan unggas. Bisa kamu baca, bisa kamu kembangkan lagi dari manfaat hewan unggas yang lain. Terus jenis unggas itu selain ayam, bisa kamu cari unggas-unggas yang lain. Lalu hubungannya dengan yang ayam tadi, meniru ayam dalam wujud patung. Anak-anak bisa belajar di rumah. Mungkin ketika kamu di rumah punya waktu luang jalan-jalan, melihat tanah liat yang warnanya kuning, bisa kamu ambil, kamu mencoba mencetak sebuah mainan, yaitu patung ayam. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga harus bisa belajar tentang perkalian dan pembagian. Bisa dibuka di materi
pembelajaran yang kedua. Ya, demikian saja anak-anak. Saya kira itu tugas untuk kamu, tolong dikerjakan sebaik-baiknya agar kamu tidak ketinggalan dalam pembelajaran ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Beliau saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.